Dunia saat ini tidak sedang menuju perdamaian, justru sebaliknya. Satu persatu konflik berskala regional dan global mulai meletup, dari Eropa Timur, Timur Tengah, hingga Indo-Pasifik. Di sekitar Indonesia sendiri, tekanan geopolitik semakin terasa. Laut Cina Selatan memanas, aliansi pertahanan baru bermunculan, ketegangan antar negara ASEAN mulai terbuka. Pertanyaannya bukan lagi apakah konflik akan terjadi, melainkan seberapa siap Indonesia jika krisis regional benar-benar meledak. Menjelang 2026, dengan alutsista baru yang mulai berdatangan dan konfigurasi kekuatan yang berubah, kita akan membedah secara objektif seberapa kuat pertahanan Indonesia menghadapi kepungan konflik dari barat, tengah, hingga timur Nusantara. Lingkungan strategis Indonesia yang makin padat ancaman. Indonesia berada di posisi geografis yang unik sekaligus berbahaya, diapit dua samudra, dilintasi jalur perdagangan global, dan bersebelahan langsung dengan kawasan konflik potensial. Di selatan, hadir AUKUS, aliansi strategis yang mengubah keseimbangan kekuatan militer di Pasifik Selatan. Australia tidak lagi sekadar negara tetangga, tetapi bagian dari arsitektur militer barat dengan teknologi tingkat tinggi. Di utara, konflik Laut Cina Selatan terus bergerak menuju fase yang semakin keras dengan pengerahan kapal perang, pesawat patroli, hingga tekanan diplomatik. Di kawasan ASEAN sendiri, stabilitas tidak sepenuhnya solid. Ketegangan Thailand-Kamboja, isu perbatasan, dan kepentingan kekuatan besar menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah yang rawan dimanfaatkan. Indonesia tidak berada di dalam aliansi militer manapun. Namun justru disitulah tantangan terbesarnya. Harus kuat sendiri, tanpa payung pertahanan kolektif. Transformasi pertahanan Indonesia menjelang 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai keluar dari fase stagnasi pertahanan. Bukan lagi sekadar menjaga status quo, melainkan membangun deterrence nyata. Modernisasi ini tidak instan, tetapi terukur dan bertahap. Kekuatan udara, penentu pertahanan modern. TNI Angkatan Udara menjadi salah satu fokus utama transformasi. Masuknya Rafale, jet tempur generasi 4,5+, mengubah peta kekuatan udara nasional. Bukan hanya dari sisi performa, tetapi juga kemampuan sensor, data link, dan peperangan elektronik. Rafale bukan jet dogfight semata. Ia adalah platform information dominance. Dipadukan dengan F-16 yang telah di-upgrade, serta opsi penguatan tambahan seperti J-10C, Indonesia mulai membangun kekuatan udara berlapis. Namun, tantangan terbesar bukan jumlah pesawat, melainkan integrasi radar, komando, dan sistem pertahanan udara nasional. Indonesia mulai bergerak ke arah itu, meski harus diakui, sistem pertahanan udara terintegrasi masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. Kekuatan laut, perisai utama negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, laut adalah medan tempur utama Indonesia. Modernisasi TNI Angkatan Laut kini tidak lagi sekadar patroli, melainkan membangun sea denial capability, kapal cepat rudal, fregat generasi baru, dan penguatan rudal anti kapal menjadi tulang punggung strategi. Indonesia tidak berniat menandingi armada besar negara adidaya. Tujuannya jelas, membuat setiap ancaman berpikir dua kali sebelum masuk wilayah perairan Nusantara. Di wilayah rawan seperti Natuna, Selat Malaka, dan perairan timur, kehadiran kapal perang modern menjadi simbol kehadiran negara. Ditambah dengan kerjasama produksi rudal dan sistem sensor laut, Indonesia mulai membangun pertahanan maritim yang relevan dengan ancaman modern. Kekuatan darat, stabilitas dan deterensi regional. Di darat, ancaman invasi besar memang kecil. Namun konflik modern tidak selalu datang dalam bentuk perang konvensional. TNI Angkatan Darat berperan penting dalam menjaga stabilitas internal, perbatasan, dan respons cepat terhadap eskalasi regional. Modernisasi kendaraan tempur, sistem artileri, drone taktis, hingga rudal jarak menengah memberi Indonesia kemampuan area denial yang sebelumnya tidak dimiliki. Kekuatan darat Indonesia bukan untuk ekspansi, tetapi untuk memastikan bahwa konflik apapun tidak mudah berkembang di dalam negeri. Pertahanan berlapis, Barat, Tengah, Timur Nusantara. Di Indonesia, Barat,
Fokus utama adalah Laut Natuna Utara dan jalur vital perdagangan. Pertahanan udara dan laut menjadi prioritas utama. Di Indonesia Tengah, kekuatan dipusatkan sebagai cadangan strategis nasional. Ini adalah jantung logistik, komando, dan mobilisasi cepat. Sementara di Indonesia Timur, tantangan datang dari luas wilayah dan kedekatan dengan Pasifik Selatan. Penguatan patroli, drone, dan kapal cepat menjadi kunci utama. Pendekatan ini menunjukkan satu hal, Indonesia tidak lagi bertumpu pada satu titik kekuatan, melainkan membangun pertahanan terdistribusi. Seberapa siap Indonesia menjelang 2026? Jika diukur secara objektif, Indonesia belum menjadi kekuatan militer terbesar di kawasan. Namun, Indonesia tidak lagi rapuh. Dengan kombinasi alutsista modern, peningkatan latihan, dan posisi geopolitik yang diperhitungkan, Indonesia memiliki deterrence yang kredibel. Tantangan terbesar tetap pada integrasi sistem, kecepatan pengadaan, dan konsistensi anggaran. Tetapi satu hal jelas, Indonesia kini jauh lebih siap dibanding satu dekade lalu. Indonesia di tengah badai global. Indonesia tidak mencari konflik. Namun sejarah membuktikan konflik sering datang tanpa diundang. Menjelang 2026, pertahanan Indonesia sedang berada di fase krusial antara membangun kekuatan yang cukup untuk mencegah perang atau kembali tertinggal dalam dinamika geopolitik kawasan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia memilih untuk bersiap. Inilah wajah pertahanan Indonesia hari ini. Tenang, tidak provokatif, namun semakin sulit untuk diremehkan. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.